Mengejutkan, bikin geger jagat sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola peringatkan timnas Indonesia jelang lawan Australia. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini nih mungkin yang harus diwaspadai. Australia dapatkan pemain baru di tengah para pemainnya yang cedera. Kira-kira siapa pemain tersebut? Nah loh, bukan kaleng-kaleng si fans Garuda ini. Meskipun tanpa ada Shin Tae-yong, tiket timnas Indonesia lawan Bahrain sudah ludes baru sehari. Nah, ini baru super top Marco Top. Ini dia strategi berkelas Ragnar Oratmangoen bela timnas Indonesia saat berpuasa. Kira-kira bagaimana ya strategi Ragnar Oratmangoen? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Australia dapat kabar baik sebelum lawan timnas Indonesia. Duel sengit antara timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin dekat. Pertandingan yang akan digelar pada 20 Maret 2025 di Sydney ini menjadi laga penentuan bagi kedua tim untuk melangkah lebih jauh di turnamen. Di tengah badai cedera yang menerpa skuad Socceroo Oz, kabar mengejutkan datang tanpa diduga. Salah satu penyerang andalan Australia, Kusini Yengi, telah pulih dari cedera panjang dan siap kembali memperkuat timnya saat melawan Indonesia. Kembalinya Kusini Yengi menjadi angin segar bagi pelatih Tony Popovic. Sebelumnya Australia mengalami krisis di lini belakang dengan 6 pemain bertahan yang masih mengalami cedera. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi mereka dalam meramu strategi. Namun dengan kembalinya Yengi, sektor serangan Australia mendapat tambahan tenaga baru yang bisa menjadi ancaman bagi lini pertahanan Garuda. Yengi sempat mengalami cedera lutut yang cukup parah saat membela klubnya, Portsmouth, pada akhir November 2024. Cedera itu membuatnya harus menepi cukup lama, bahkan melewatkan 17 pertandingan di kompetisi domestik. Namun setelah melalui proses pemulihan yang panjang, ia akhirnya kembali ke lapangan dalam pertandingan melawan Luton Town di EFL Championship Inggris akhir pekan ini. Dalam laga tersebut, Yengi dimainkan dari bangku cadangan pada menit ke-63. Meskipun gagal mencetak gol dan timnya harus menelan kekalahan tipis 0-1, penampilannya menunjukkan bahwa ia sudah kembali ke kondisi terbaiknya. Kabar ini tentu menjadi sinyal bahaya bagi timnas Indonesia yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Australia. Sebelum cedera, Kusini Yengi tampil gemilang bersama timnas Australia. Ia mencetak 2 gol dalam laga melawan Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung pada November 2024 lalu. Sayangnya, gol-gol tersebut tidak cukup membawa kemenangan bagi Australia yang harus puas dengan hasil imbang 2-2. Kini setelah kembali pulih, ia bertekad membawa Socceroo Oz meraih kemenangan di kandang sendiri saat menghadapi timnas Indonesia. Dengan klasemen sementara yang sangat ketat, laga ini menjadi pertandingan hidup mati bagi kedua tim. Australia saat ini berada di posisi kedua dengan 7 poin, sementara timnas Indonesia membuntuti di peringkat ketiga dengan 6 poin. Selisih 1 angka membuat hasil pertandingan ini sangat krusial dalam menentukan nasib masing-masing tim di ajang kualifikasi. Lantas, apakah kembalinya Kusini Yengi akan menjadi momok menakutkan bagi pertahanan timnas Indonesia? Ataukah Garuda mampu memanfaatkan celah di lini belakang Australia yang masih pincang akibat badai cedera? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Baru sehari tiket timnas Indonesia lawan Bahrain habis. Antusiasme supporter timnas Indonesia memang luar biasa. Tiket pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain dalam putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia baru saja dibuka, namun langsung ludes dalam hitungan jam. Padahal, laga yang akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta,
Pada 25 Maret 2025 ini diwarnai dengan banyak drama, termasuk keputusan mengejutkan pemecatan Shin Tae-yong dari kursi pelatih. PSSI secara resmi mengumumkan bahwa tiket yang dijual melalui aplikasi Livin by Mandiri pada Selasa 4 Februari 2025 sudah habis. Kabar ini tentu mengejutkan banyak pihak, mengingat kondisi timnas Indonesia yang sempat dilanda gonjang-ganjing setelah kepergian pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun kenyataannya dukungan terhadap Garuda tetap membara dan para supporter tetap berbondong-bondong ingin menyaksikan perjuangan tim kesayangan mereka. Melalui akun Twitter resmi, Timnas Indonesia mengonfirmasi bahwa tiket telah terjual habis, namun PSSI masih membuka peluang penjualan tambahan dalam jumlah terbatas. Tiket via Livin by Mandiri habis. Penjualan tiket terbatas secepatnya, demikian pernyataan yang diunggah di media sosial. Fenomena ini menunjukkan bahwa semangat supporter Timnas Indonesia tidak surut meskipun ada perubahan besar di dalam tim. Kepergian Shin Tae-yong yang telah membangun fondasi kuat bagi Timnas Indonesia selama bertahun-tahun memang menjadi pukulan bagi banyak fans. Namun hal itu tidak menghentikan mereka untuk tetap memberikan dukungan langsung dari tribun stadion. Menariknya, harga tiket untuk pertandingan ini tergolong cukup tinggi. Harga termurah dibanderol Rp300.000, sementara kategori tertinggi Mandiri Premium West dan East Zona 1 dan 6 mencapai Rp1.750.000. Meskipun begitu, tiket tetap ludes dalam waktu singkat membuktikan bahwa euforia supporter tetap besar, apalagi laga ini menjadi salah satu kunci bagi Indonesia untuk terus melaju di kualifikasi. Kini dengan stadion dipastikan akan dipenuhi oleh ribuan supporter setia, tekanan ada pada skuad Garuda untuk tampil maksimal. Apakah Timnas Indonesia bisa membuktikan bahwa mereka tetap tangguh meski tanpa Shin Tae-yong? Atau justru Bahrain akan mencuri kemenangan di Jakarta? Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia masih bisa melaju ke Piala Dunia 2026 tanpa Shin Tae-yong? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jay Itzes dan kawan-kawan bakal cetak sejarah di Sydney. Timnas Indonesia akan menghadapi ujian berat saat bertandang ke Allianz Stadium, Sydney, untuk melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Kamis 20 Maret 2025. Banyak yang memprediksi laga ini akan menjadi tantangan besar bagi skuad Garuda mengingat rekor pertemuan yang sangat berpihak kepada Australia. Dari 16 pertemuan terakhir, Timnas Indonesia hanya mampu meraih 2 kemenangan, sementara Australia mencatatkan 10 kemenangan dan 4 laga lainnya berakhir imbang. Namun meskipun statistik tidak berpihak, ada beberapa indikasi bahwa Jay Itzes dan kawan-kawan berpeluang mencetak sejarah baru di Sydney. Salah satu faktor yang bisa menjadi keuntungan bagi Timnas Indonesia adalah kondisi lini belakang Australia yang sedang pincang. Tim tuan rumah harus kehilangan 3 pemain bertahannya, termasuk 2 pilar utama, Hari Soutar dan Alessandro Circati. Hari Soutar yang bermain untuk Leicester City harus absen akibat cedera tendon Achilles, sementara Alessandro Circati, bek muda Parma, mengalami cedera ligamen. Kehilangan 2 bek utama ini membuat lini pertahanan Australia rapuh, terutama dalam menghadapi tekanan dari lini serang lawan. Selain itu, Australia juga harus bermain tanpa Kusini Yingi, striker mereka yang sedang dalam performa terbaiknya. Pemain Portsmouth ini terpaksa absen akibat akumulasi kartu merah. Kehilangan Yingi bisa mengurangi daya gedor Australia, terutama karena ia telah mencetak 6 gol dalam 11 penampilannya bersama tim nasional. Absennya pemain kunci di 2 lini ini bisa menjadi celah besar bagi Timnas Indonesia untuk menciptakan kejutan di Sydney. Tekanan justru lebih besar bagi Australia dalam pertandingan ini. Sebagai tim unggulan, mereka dituntut untuk menang agar bisa mengamankan tiket ke babak berikutnya. Jika mereka gagal meraih 3 poin, peluang lolos bisa semakin sulit dan tekanan dari publik serta media Australia akan semakin besar. Di sisi lain, Timnas Indonesia justru bisa bermain lebih lepas tanpa ekspektasi tinggi. Situasi ini bisa menjadi keuntungan psikologis bagi Jay Itzes dan rekan-rekannya untuk tampil lebih percaya diri di lapangan.
Faktor lain yang menarik untuk diperhatikan adalah catatan kandang Australia yang kurang meyakinkan dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Dari 3 pertandingan home yang telah mereka jalani, The Socceroos hanya mampu meraih 1 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Statistik ini menunjukkan bahwa Australia tidak selalu dominan saat bermain di kandang sendiri. Timnas Indonesia bisa memanfaatkan situasi ini untuk mencuri poin dan bahkan mencetak sejarah baru di Sydney. Dengan berbagai faktor yang menguntungkan ini, peluang Timnas Indonesia untuk meraih hasil positif semakin terbuka. Jika mereka mampu bermain disiplin, memanfaatkan celah di pertahanan Australia, dan tetap tenang di bawah tekanan, bukan tidak mungkin mereka akan menciptakan kejutan besar. Kemenangan atas Australia di kandangnya sendiri akan menjadi catatan emas dalam sejarah sepak bola Indonesia dan semakin memperkuat posisi Garuda di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia mampu mengukir sejarah baru di Sydney? Atau justru Australia akan kembali menunjukkan dominasinya? Yuk, tuliskan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Pengamat sepak bola peringatkan Timnas Indonesia jelang lawan Australia. Jelang laga krusial antara Timnas Indonesia dan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, sejumlah pengamat sepak bola memberikan peringatan penting bagi skuad Garuda. Salah satu yang paling disorot adalah potensi jebakan pesuar yang mungkin dimainkan oleh kubu Australia. Sejumlah laporan menyebutkan bahwa The Socceroos mengalami krisis pemain akibat cedera, terutama di lini pertahanan. Namun banyak yang meyakini bahwa ini bisa saja hanya strategi untuk mengelabui Timnas Indonesia. Pengamat sepak bola asal Malaysia Raja Isa Raja Akram Shah menilai bahwa isu cederanya pemain-pemain kunci Australia bisa jadi hanyalah trik psikologis yang bertujuan untuk membuat Timnas Indonesia lengah. Dalam wawancara dengan media setempat, ia mengingatkan bahwa Timnas Australia memiliki kedalaman skuad yang luar biasa dan absennya beberapa pemain utama tidak akan terlalu berdampak besar. Mereka bukan tim yang baru kemarin sore. Australia punya banyak pemain berkualitas yang siap menggantikan posisi siapapun yang cedera, ujar Raja Isa. Hal yang sama juga ditegaskan oleh beberapa analis sepak bola lainnya. Mereka menekankan bahwa Timnas Indonesia tidak boleh terpancing dengan pemberitaan mengenai lemahnya skuad Australia. Sebaliknya, pasukan Patrick Kluivert harus tetap fokus pada strategi sendiri dan mempersiapkan skema terbaik untuk menghadapi tekanan di Sydney. Dengan atmosfer stadion yang dipenuhi oleh supporter tuan rumah, Timnas Indonesia harus memiliki mental yang kuat dan tidak boleh mudah terganggu oleh perang urat saraf yang mungkin dilakukan lawan. Selain itu, salah satu tantangan terbesar bagi Timnas Indonesia adalah bagaimana mereka bisa menahan serangan cepat Australia. Meski kehilangan beberapa pemain, tim berjuluk The Socceroos tetap memiliki lini serang yang tajam dan bisa sangat berbahaya jika dibiarkan leluasa bermain. Kecepatan dan ketangguhan fisik pemain-pemain Australia menjadi ancaman serius bagi lini belakang Timnas Indonesia yang harus bermain disiplin dan solid sepanjang pertandingan. Bagi Patrick Kluivert, laga ini akan menjadi ujian besar dalam debutnya sebagai pelatih kepala Timnas Indonesia. Hasil pertandingan ini bisa sangat menentukan kepercayaan publik terhadap kemampuannya membawa Garuda terbang lebih tinggi di pentas internasional. Jika mampu meraih hasil positif, kepercayaan diri para pemain akan meningkat dan harapan untuk lolos ke babak selanjutnya semakin terbuka. Sebaliknya, jika kalah dengan skor telak, kritik tajam akan langsung menghujani skuad Garuda. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa mengatasi tekanan dan membawa pulang hasil positif dari Sydney? Atau justru Australia akan kembali menunjukkan dominasinya? Yuk, tuliskan pendapat dan prediksi kalian di kolom komentar. Irak yakin Timnas Indonesia layak lolos Piala Dunia 2026. Berita baik kembali menyelimuti Timnas Indonesia dalam perjuangan menuju Piala Dunia 2026. Kali ini bukan hanya dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia yang terus mengalir, tetapi juga datang dari salah satu rival di kualifikasi, yaitu Irak.
Media sepak bola asal Irak @irakis_insinyur secara terbuka memberikan dukungan dan menjagokan timnas Indonesia untuk melangkah ke ajang sepak bola paling bergengsi di dunia tersebut. Dukungan dari Irak ini bukan tanpa alasan. Mereka melihat adanya perubahan besar dalam timnas Indonesia sejak Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Sejak awal 2023, Erick Thohir gencar melakukan program naturalisasi yang telah membawa pemain-pemain berbakat dari Eropa untuk memperkuat skuad Garuda. Strategi ini membuahkan hasil positif dengan peningkatan kualitas permainan yang terlihat jelas dalam beberapa turnamen besar. Berkat langkah strategis tersebut, timnas Indonesia berhasil menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 dan memastikan tiket ke putaran final Piala Asia 2027. Kini peluang untuk tampil di Piala Dunia 2026 semakin terbuka lebar. Timnas Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan raihan 6 poin. Mereka hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menempati posisi kedua, yang merupakan batas akhir bagi tim yang lolos otomatis ke fase berikutnya. Dengan 4 pertandingan tersisa, timnas Indonesia harus mengumpulkan minimal 7 poin tambahan agar bisa menembus 2 besar grup. Peluang untuk meraih 7 poin tersebut masih sangat terbuka. Jika mampu menahan imbang Australia dan meraih kemenangan atas Cina serta Bahrain dalam laga kandang, maka kans timnas Indonesia untuk melangkah ke babak selanjutnya semakin besar. Kehadiran 4 pemain keturunan baru, yakni Ole Romanya Emil Audero, Dean James, dan Joy Pelupes juga menjadi tambahan kekuatan yang dapat meningkatkan performa tim. Media @irakis_insinyur turut menyoroti keberhasilan PSSI dalam meyakinkan 19 pemain dari Eropa untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Selain itu, kehadiran pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert, juga dianggap sebagai faktor kunci dalam upaya timnas Indonesia untuk mengamankan tiket ke Piala Dunia 2026. Dengan pengalaman serta gaya kepelatihan modern, Kluivert diharapkan mampu membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi. Semangat dan harapan besar terus menyelimuti timnas Indonesia. Dukungan dari berbagai pihak, mulai dari federasi, media, hingga para supporter, semakin memperkuat motivasi para pemain. Bahkan media Irak turut memberikan doa dan harapan agar timnas Indonesia mampu mencatatkan sejarah baru dengan tampil di Piala Dunia 2026. Kini fokus timnas Indonesia tertuju pada laga-laga penting yang akan datang. Pada 20 Maret 2025, mereka akan menghadapi Australia, diikuti oleh pertandingan melawan Bahrain pada 25 Maret 2025. Patrick Kluivert menargetkan setidaknya 4 poin dari 2 pertandingan ini untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Dengan kekuatan yang terus meningkat, dukungan luar biasa dari masyarakat Indonesia, serta optimisme yang datang dari negara rival, timnas Indonesia memiliki peluang emas untuk mewujudkan impian besar ini. Bagaimana menurut kalian? Mampukah timnas Indonesia melangkah ke Piala Dunia 2026? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan James dan Joy Pelupesi bikin Nathan Chu Aon terancam jadi camat. Nathan Chu Aon kini menghadapi ancaman besar di timnas Indonesia. Kedatangan 2 pemain keturunan baru, Dean James dan Joy Pelupesi, membuat persaingan di posisi bek kiri dan gelandang bertahan semakin ketat. Dengan masuknya 2 nama ini, peluang Nathan untuk mendapatkan menit bermain di timnas Indonesia semakin kecil. PSSI baru saja mengumumkan bahwa proses naturalisasi 3 pemain keturunan sedang berlangsung, yaitu Dean James, Emil Audero, dan Joy Pelupesi. Ketiga pemain ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas skuad Garuda. Namun dengan bertambahnya kekuatan ini, ada beberapa pemain yang kemungkinan besar akan kehilangan tempatnya di tim utama. Salah satu nama yang posisinya terancam adalah Nathan Chu Aon. Pemain 23 tahun ini sebenarnya berposisi asli sebagai bek kiri, tetapi di timnas Indonesia ia lebih sering dimainkan sebagai gelandang bertahan. Namun kini kedua posisinya mendapatkan tambahan pemain berkualitas yang membuatnya semakin sulit bersaing. Dan James yang juga berposisi sebagai bek kiri diprediksi bakal menjadi pesaing utama Nathan. Selain itu, Pratama Arhan dan Saina Patinama sudah lebih dulu mengisi posisi tersebut.
Dengan persaingan yang semakin ketat, kemungkinan besar Nathan akan lebih sering duduk di bangku cadangan. Di sisi lain, posisi gelandang bertahan yang kerap dimainkan Nathan di timnas juga semakin sulit ia pertahankan. Joey Pulupes yang merupakan gelandang bertahan berpengalaman, diyakini akan berduet dengan Tom Haye di lini tengah Garuda. Pulupes dikenal memiliki kemampuan defensif yang solid dan diprediksi akan menjadi pilihan utama pelatih Patrick Kluivert. Selain persaingan ketat di timnas Indonesia, performa Nathan Chu Aon di level klub juga menjadi sorotan. Pemain yang memiliki darah keturunan Semarang ini mulai menghilang dari skuad utama Swansea City. Minimnya menit bermain di level klub tentu bisa berdampak buruk pada peluangnya membela timnas Indonesia. Jika Nathan tidak segera menunjukkan perkembangan signifikan, bukan tidak mungkin ia hanya akan menjadi cadangan mati alias camat di skuad Garuda. Dengan banyaknya pemain berkualitas yang siap bersaing, Nathan harus berusaha lebih keras agar tetap bisa bersaing di timnas Indonesia. Bagaimana menurut kalian, apakah Nathan Chu Aon masih layak dipertahankan di timnas Indonesia? Ataukah kedatangan Dean James dan Joey Pulupes membuatnya harus rela menjadi cadangan? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. PSSI upayakan tambahan kuota tiket untuk supporter timnas Indonesia. Antusiasme supporter timnas Indonesia untuk memberikan dukungan penuh dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia sangat tinggi. Sayangnya jumlah tiket yang tersedia saat ini masih terbatas, sehingga banyak penggemar Garuda belum mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan langsung pertandingan di stadion. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir segera mengambil langkah dengan mengajukan permintaan kepada Federasi Sepak Bola Australia agar menambah kuota tiket bagi supporter Indonesia. Dengan begitu diharapkan lebih banyak pendukung bisa hadir di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 untuk memberikan dukungan langsung kepada timnas Indonesia. Seperti diketahui, pertandingan melawan Australia merupakan bagian dari lanjutan grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini sangat penting bagi timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk menjaga peluang lolos ke babak berikutnya. Kehadiran supporter di stadion diyakini dapat menjadi faktor pendukung yang meningkatkan semangat para pemain di lapangan. Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI saat ini tengah berkomunikasi dengan pihak penyelenggara di Australia agar penjualan tiket tambahan bisa segera dibuka. Kami terus berupaya agar pihak Australia dapat menambah kuota tiket untuk supporter Indonesia, ujar Erick Thohir kepada awak media. Ia juga mengungkapkan bahwa sistem penjualan tiket yang diterapkan pihak Australia dilakukan secara bertahap. Sebagian tiket telah lebih dulu dijual dan kemungkinan masih ada tambahan yang akan tersedia dalam waktu dekat. Sebelumnya mereka hanya merilis sebagian tiket. Insya Allah akan ada pembukaan penjualan tambahan dalam waktu dekat. Antusiasme supporter kita sangat luar biasa. Terima kasih atas dukungannya, ini menunjukkan bahwa kita adalah bangsa yang besar, tambahnya. Sebelumnya, panitia di Australia telah membuka penjualan tiket, namun jumlahnya belum mencukupi untuk memenuhi tingginya permintaan dari supporter Indonesia. Oleh karena itu, PSSI dengan sigap mengajukan permintaan tambahan kuota tiket yang dijadwalkan mulai dijual pada 3 Maret 2025. Saat ini tercatat sekitar 3.250 tiket telah diamankan oleh supporter Indonesia. Namun jumlah tersebut masih terbilang kecil dibandingkan dengan banyaknya penggemar yang ingin menyaksikan langsung laga krusial ini. Jika supporter kita hadir dalam jumlah besar, atmosfer stadion bisa memberikan tekanan tersendiri bagi tim tuan rumah. Ini adalah salah satu bentuk dukungan maksimal yang bisa kami fasilitasi dari PSSI, ujar Erick Thohir. Meski demikian, ia menegaskan bahwa keputusan akhir mengenai penambahan kuota tiket tetap berada di tangan panitia lokal di Australia. PSSI akan terus mendorong agar lebih banyak supporter Indonesia bisa hadir di stadion dan memberikan dukungan secara langsung. Keputusan akhir tetap berada di tangan panitia di Australia. Namun kami tidak akan berhenti berusaha karena kami tahu bahwa dukungan supporter Indonesia sangat luar biasa, pungkasnya. Dengan dukungan maksimal dari supporter, diharapkan timnas Indonesia dapat memberikan performa terbaik dan menghadapi Australia dengan penuh percaya diri.
Kehadiran supporter tidak hanya memberikan motivasi bagi para pemain, tetapi juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia memiliki basis pendukung yang kuat di panggung internasional. Bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian optimis timnas Indonesia bisa memberikan kejutan di laga melawan Australia? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Ragnar Oratmangoen berbagi tips bela timnas Indonesia saat berpuasa. Timnas Indonesia kembali dihadapkan dengan tantangan besar dalam perjuangan mereka di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada bulan Maret 2025, skuad Garuda akan bertanding melawan Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Namun yang membuat laga ini semakin menarik adalah kenyataan bahwa pertandingan berlangsung di bulan Ramadan saat mayoritas pemain timnas Indonesia yang beragama Islam menjalankan ibadah puasa. Bagi para pemain, bertanding dalam kondisi berpuasa tentu menjadi tantangan tersendiri. Selain harus menjaga kebugaran, mereka juga harus mengatur pola makan dan istirahat agar tetap bugar saat bertanding. Salah satu pemain yang berbagi pengalamannya dalam menjalani puasa sambil bertanding adalah Ragnar Oratmangoen. Pemain naturalisasi berusia 26 tahun ini saat ini tengah membela FCV Denders di Liga Belgia dan juga dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga grup kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski berpuasa, Ragnar tetap menunjukkan semangat juang tinggi di lapangan. Dalam sebuah unggahan di Instagram pribadinya, Oratmangoen mengungkapkan bagaimana dirinya mempersiapkan diri secara fisik dan mental untuk tetap tampil prima selama berpuasa. Menurutnya, menjaga pola makan saat sahur dan berbuka sangat penting agar tubuh tetap bertenaga. Saya selalu berusaha untuk mempersiapkan diri secara fisik dan mental, ujar Oratmangoen. Karena saya juga akan melaksanakan pertandingan penting. Jadi, hal itu sangatlah penting bagi saya. Selain menjaga asupan makanan dan minuman saat sahur serta berbuka, Ragnar juga menekankan pentingnya istirahat di siang hari agar tubuh tetap segar saat pertandingan. Ya, itu juga bisa menjadi sangat berat, tapi saya berusaha untuk mengonsumsi makanan yang baik untuk tubuh. Minum yang cukup dan juga beristirahat di siang hari, imbuhnya. Oratmangoen sendiri sudah merasakan bagaimana rasanya bertanding dalam kondisi puasa. Pada 1 Maret 2025, ia bermain selama 45 menit saat FCV Dender menghadapi Union Saint-Gilloise di Liga Belgia. Sayangnya, timnya harus menelan kekalahan 1-4 dalam laga tersebut. Sayangnya, Oratmangoen harus absen dalam laga melawan Australia pada 20 Maret 2025 karena akumulasi kartu. Namun pemain mualaf ini berpeluang comeback saat timnas Indonesia menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada 25 Maret 2025. Bagi para pemain timnas Indonesia, bulan Ramadan bukanlah halangan untuk tetap berjuang di lapangan. Justru ini menjadi momen untuk menunjukkan ketangguhan mental dan fisik mereka. Semangat juang para pemain Garuda di bulan puasa ini tentu patut diapresiasi. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia bisa tampil maksimal meski bertanding di bulan Ramadan? Yuk tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus perjuangan Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026.